Hai guys, hari ini aku akan ngerangkai rangkaian bunga meja menggunakan vas rotan. Ini adalah perlengkapan yang biasa aku gunakan untuk merangkai bunga meja maupun buket. Nah, khusus bunga meja sendiri, jadi sebelum aku pakein foam, di bawahnya itu aku kasih gabus guys. Setelah itu aku gunakan plastik, baru aku timpa dengan foam oasis. Untuk pinggiran foamnya aku pangkas supaya nantinya nggak jebol kalau ditancap tangkai bunga. Nah, jadi dipangkas seperti ini. Setelah itu aku gunain floral tape atau solasi bunga agar foamnya itu nggak goyang ataupun nggak lepas dari vasnya guys. Apalagi nanti kalau udah ditancap bunga-bunga kan berat. Nah, yang ditakutkan di pengiriman nanti bisa ambrol, jadi mesti diikat rapet ya guys, seperti ini. Nah, nggak lupa, biasanya di atas foam aku kasih flower food supaya rangkaiannya itu bisa seger lebih lama. Nah, sekarang udah mulai ke tahap merangkai. Jadi di sini aku ngerangkai rangkaian freestyle ya guys. Jadi tidak ada rumus-rumus tertentu yang dipakai. Nah, ini untuk rose-nya sendiri aku flexing biar kekinian gitu guys. Dan kebanyakan customerku juga suka banget kalau dapet rangkaian dari tempat aku yang rose-nya itu di flexing. Untuk tema warna bunganya sesuai permintaan customer, tema white purple, purple-nya lebih ke lilac gitu ya guys. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini kurang lebih aku ya sedikit menggunakan teknik atau rumus rangkaian bulat, cuman aku sedikit modif gitu guys. Jadi supaya kesannya itu nggak klasik banget gitu, supaya nggak kaku banget. Dan biasanya aku menggunakan bunga-bunga dengan kualitas yang bagus. Sama-sama Rose Holland pun, tapi kualitas yang aku pakai itu yang super guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau mawarnya itu super duper cantik dan kelopaknya itu gede-gede. Nah, dalam merangkai bunga, kita sebagai perangkai bunga itu nggak melulu jual bunga aja guys. Kalau kalian fokusnya ke jual bunga, customer akan menilai rangkaian kalian itu value-nya itu rendah.
Tapi kalau kalian juga jual seni ya, jadi selain bunga yang kalian pakai bagus, terus model rangkaian kalian bagus, customer itu rela loh ngeluarin uang yang ya lumayan tinggi untuk membeli bunga di tempat kalian. Nah, cuman kembali lagi ya, di mana target market kamu. Kalau kebetulan di Sesan, target marketnya menengah ke atas. Jadi bunga yang dipakai kualitasnya kualitas super semuanya. Nah, untuk rangkaian freestyle ini biasanya aku menggunakan daun-daun yang menjuntai seperti daun eucalyptus baby blue yang sedang aku pegang ini. Jadi rangkaian kalau udah ada daun baby blue-nya itu kelihatan lebih natural, nggak kaku gitu guys. Untuk filler yang aku gunakan di sini, aku menggunakan baby bread dan juga caspea. Filler itu penting banget dipakai di dalam rangkaian bunga yang kalian buat ya guys. Jadi ibarat kata bunganya sendiri itu wanita atau perempuan. Nah, filler itu aksesorisnya seperti perhiasannya. Jadi kalau kalian mau mendandanin perempuan kan mesti pakai perhiasan kan. Nah, sama ngerangkai bunga pun juga seperti itu guys. Jadi ibarat kata kalian ini kayak mendandani perempuan atau wanita. Jadi supaya dia cantik harus dikasih perhiasan. Nah, perhiasannya itu ya si filler ini. Semakin bagus filler yang kalian pakai, ya rangkaian kalian semakin cantik. Nah, tadi itu aku pakai semprotan air mineral gitu sih guys, air Cleo. Supaya bunganya seger. Jadi kayak ada embun-embunnya gitu guys. Nah, kalau seberapa banyak filler yang kamu pakai, kembali lagi ya, seberapa besar budget yang dikasih customer kamu ke kamu. Kalau dari aku pribadi, untuk rangkaian bunga nggak boleh bolong ya. Yang dimaksud bolong itu apa? Jadi bunganya itu kelihatan foamnya. Jadi bagi aku sih anti merangkai bunga kelihatan foamnya. Jadi foamnya itu harus ketutup, entah menggunakan bunga ataupun daun. Contoh seperti di bagian belakang ini, karena rangkaian yang aku bikin kan rangkaian satu sisi ya, jadi bisa dilihat cuman dari depan aja. Jadi bagian belakangnya pun aku tutup dengan daun LL atau litter leaf. Nah, semakin rapi rangkaian kalian, value-nya pun juga semakin tinggi guys. Banyak orang itu yang
acuh ya sama rangkaiannya. Banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya orang yang membeli bunga di tempat kalian, apalagi orang yang udah spend money-nya itu tinggi, mereka itu tahu bunga loh, mereka itu tahu rangkaian cantik itu seperti apa. Nah, jadi buat kita nih pelaku bisnis florist, sebaiknya merangkai bunga semaksimal mungkin ya guys. Jadi ya walaupun kita bisnis itu cari duit ya, tapi sebisa mungkin kita juga harus bikin customer kita ini happy gitu loh, puas sama hasil rangkaian kita dan puas dengan kualitas bunga yang kita kasih. Biasanya aku selalu double check sih untuk rangkaiannya ini, apakah rangkaiannya masih kelihatan bolong atau udah cukup full. Nah, aku rasa ini rangkaiannya udah cukup full ya guys, sesuai juga dengan budgetnya. Semoga customerku suka dengan rangkaiannya dan suka dengan bunganya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya.